Paripurna. Kembali lagi ke Sate Kasih Paripurna bersama Dorigo dan Alva, Arazi, Angger dan Aditya. Halo, selamat malam. Malam. Terakhir kali kita sudah bikin karakter sama-sama. Wow. Dan Betul. kita akan mulai memainkan permainannya sekarang. Apa tuh? Musik sudah berseringai. Malam gelap gulita. Bintang yang biasanya menunjukkan arah pada kalian meredup, berkedip, seakan enggan membiarkan kalian kembali ke daratan. Hujan datang dan pergi, datang dan pergi, menyembunyikan tangisan kalian yang tidak bisa kembali bertemu orang-orang yang kalian kasihi. Sudah 3 hari sejak badai besar itu menerpa kalian. Perbekalan mulai menipis. Air, makanan, bahan bakar. Kalian gunakan sebijaksana mungkin. Kalian mulai kehilangan harapan. Di tengah kegelapan dan goyangan yang seakan tiada hentinya. Sampai kalian melihat satu titik cahaya di kejauhan. Kalian menempatkan harapan kalian di sana. Mempertaruhkan sisa bensin kalian yang tidak akan cukup sebenarnya untuk digunakan kembali sampai ke daratan. Akankah kalian menemukan apa yang kalian cari di sana? Salvation. Atau despair justru yang akan kalian temukan di sana. Kita akan sedikit cutback ke 3 hari sebelumnya, di mana kalian semua itu di pagi hari, di pagi buta. Ini pagi yang nggak ada bedanya dengan pagi-pagi yang lain. Mentari bersinar dari arah timur, ayam berkokok. Orang-orang beraktivitas, walaupun mungkin tidak sesibuk itu sejak ekonomi dunia mengalami kemunduran. Usaha kalian, jasa-jasa kalian, makin hari rasanya makin tidak berharga. Sulit sekali untuk mencari kepastian apa atau bisakah kalian makan di esok hari. Mungkin kita akan cut ke satu-satu dari kalian menjelaskan apa yang kalian lakukan di pagi hari ini sebelum kalian berangkat melaut. Aku akan roll 1, 2, 3, 4, 5. 2, Alpha. Oke. Di pagi itu Suryo sudah diminta sebenarnya oleh Pak Ruslandi untuk menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk mereka berlayar. Jadi Suryo sudah mengosongkan kotak untuk tempat penyimpanan ikan dan juga dia bawa perbekalan sebenarnya. Perbekalan tuh dimana makanan, minuman dan juga bahan bakar ya untuk si kapal itu. Gitu.
Jadi pagi itu ya Suryo menjalankan arahan dari Pak Rustandi untuk menyiapkan barang-barang sebelum berlayar. Mungkin boleh dijelaskan juga secara singkat Suryo ini siapa dan kayak gimana perawakannya? Oke, Suryo ini dia berambut oranye, rada gempal badannya, tapi dia ada codet di hidung bekas kebeset pisau mungkin. Nah terus dia ada kumis bergelombang di situ. Dan dia sudah terbiasa sebenarnya sama pekerjaan-pekerjaan kasar karena dia selalu diminta oleh para menir-menir untuk pada kerjaan dia sebelumnya itu dia ngebantu untuk membangun tram di Batavia gitu. Dan dia bagian logistiknya lah, intinya bantu-bantu ngangkat-ngangkat barang. Jadi dia sudah terbiasa untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk hal-hal seperti itu. Kurang lebih. Terima kasih Ufa. Sama. Jadi si codet pelaut Jawa ya. Codet pelaut. Oke. Kita lihat siapa yang selanjutnya. 1, 2, 3, 4. 4. Aditya. Mungkin pengenalan karakter yang diulang. Karakterku ini bernama Martoa Latumahina. Oke, dia seorang pribumi bersuku Sunda campuran Sunda, Ambon, dan Padang. Badannya kurus kering, kulit sawo matang, tinggi 170 cm. Dan dia memiliki rambut yang bergelombang warna hitam dan pendek. Rambutnya kurang lebih. Dia saat itu tengah bersiap-siap juga. Apa yang dia persiapkan itu kurang lebih dia mencoba mempersiapkan segala perbekalan. Tapi utamanya adalah perbekalan yang bersifat rasion ya, porsi-porsi makanan untuk keberangkatan. Saat itu dia telah pamit ke beberapa orang yang ada di rumah tersebut. Siapa tuh, boleh disebutin satu nggak spesifik? Yang Satu mungkin berarti. adalah yang sangat berarti adalah Teh Lilis, satu-satunya kekasihnya. Enggak, satu-satunya ya. Satu-satunya kekasih. Waduh. Sekian sih. Kang, hati-hati ya di laut. Teh Teh Lilis Lilis. sapa. Abang akan pulang. Tenang saja. Bahkan carikan kau banyak selai lauk nanti buat mama. Tolong jangan lupa kau berikan mama karena dia sedang sakit. Pasti Kang. Tapi langit terlihat mendung. Kamu yakin akan berangkat? Sulitnya ekonomi ini, Lilis. Nggak boleh ngebuat kita menyerah akan keadaan. Apapun akan kupantang. Semuanya. Aku akan kembali dengan berbagai ikan. Termasuk ikan baronang itu kesukaanku? Tentu. Ya sudah. Akang pergi dulu ya. Lilis menyambut tangan dari Martoa dan Salim, mengucapkan kata-kata dan doa. Semoga Martoa selamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angger. Ruslandi seorang yang sudah kira-kira mendekati usia 60 tahun. Sehari-harinya bergelut dengan perahu kecil yang ia miliki. Awalnya ia banyak bekerja dengan para orang-orang Belanda, para wisatawan, mengantarkan mereka berkeliling ke sekitar pesisir di Teluk Jakarta. Keadaan ekonomi yang sulit kemudian mendorong Ruslan untuk bekerja sama dengan para nelayan setempat untuk meminjamkan perahunya dan berbagi hasil. Di pagi yang mendung tersebut, di pagi ketika langit tampak seperti tidak biasanya,
Dia sudah menyerahkan beberapa tugas untuk mempersiapkan pelayaran selanjutnya kepada awak kapal yang lain. Ia memutuskan untuk pergi ke pelabuhan. Mengetahui bahwa cuaca sedang tidak baik-baik saja, ia mencoba mencari informasi dari pelaut atau kapal yang baru saja dalam waktu paling dekat itu berhasil kembali bersandar ke Teluk Jakarta. Dia mencoba mencari informasi, menanyakan kabar sebagai sesama anak laut. Tapi lebih jauh dari itu, dia mencoba mempersiapkan diri untuk menemukan apa kira-kira yang akan dihadapi di laut hari ini. Oke. Salah satu rekan pemilik kapal juga di Teluk Jakarta, namanya Budiono. Itu dia sebetulnya punya beberapa kapal, kapal jukung. Kapal jukung juga dia punya beberapa. Walaupun dia situasinya mungkin lebih berprivilege dibandingkan Ruslandia yang harus ikut juga. Dari 3 kapal yang sebetulnya dikirimkan oleh si Budiono ini untuk melaut, semuanya kembali, tapi sebetulnya mereka tidak mendapat banyak ikan hasil tangkapan. Mengetahui itu mungkin Ruslandi sempat mempertimbangkan ulang ya, tapi karena desakan keadaan, mungkin pada akhirnya Ruslandi memilih untuk mengambil resiko tersebut. Nah, sejauh ini laut sudah menjadi teman Ruslandi bertahun-tahun dan dia tidak pernah berkhianat. Ruslandi memilih untuk percaya. Sebelum dia naik ke atas kapal, dia selalu melarungkan sekuntum bunga seroja sebagai penghormatan dan tanda ingat untuk mendiang istrinya yang pergi bersama dengan laut. Dan dia menunggu awak kapal yang lain untuk siap berlayar. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Mungkin untuk karakter dari Donigo, Robbie Van Gulenus agak berbeda mungkin. Kira-kira boleh dijelasin aja dia kenapa bisa ada di laut, apa yang dia lakukan sebetulnya, apakah dia dari kapal lain apa gimana? Boleh dijelasin? Oke, namanya Robbie Van Gulenus. Mungkin pribumi, dia seorang Belanda, keturunan asli Belanda, tapi sudah lama bertugas, dibuang dari negaranya, bertugas di perairan Indonesia. Dan sekitar udah hampir 10 tahun di Indonesia. Dari umur yang sangat muda, 25 tahun, sampai sekarang sudah berumur 35 tahun. Dan pribumi, orang sekitar manggil dia Bang Van. Kenapa? Karena pribumi biasanya nggak bisa bahasa Belanda. Yang didengar dari nama orang biasanya Van. Jadi dia memanggil orang Belanda, Van, Bang Van. Seorang Belanda seperti biasanya, tinggi, putih, berambut hitam, tinggi badannya 178, terhitung pendek untuk orang Belanda. Dan lumayan kurus, sekitar 65 kilo. Dia
Mungkin kalau dibandingkan orang Indonesia pada umumnya dia tinggi, kurus semampai, dan karena sebenarnya di negaranya tadi dia tuh pendek, hitungnya nggak punya skill, muka jelek, kayak dibuang lah ke perairan Indonesia, suruh bertugas menjaga. Dan setidaknya dia punya satu mimpi, dia pengen jadi pelaut. Akhirnya ditugasin jadi pelaut di sana, dan dia selalu memakai topi pelaut, seragam pelaut ya selayaknya. Dan kebetulan sekarang beberapa bulan ini sih ditugaskan untuk mengantarkan budak. Dan khusus hari ini dia mau mengantarkan budak dari Pulau Kalimantan, perbudakan kebun di sana, mengantar ke Batavia. Dan di pagi ini seperti biasanya, mulai sebelum berlayar dia ke bar setempat, minum bir, dan ciao, manggil para budak, ayo cepat. Oke. Di bar itu Bang Van minum sendirian. Di antara banyaknya orang-orang Londo ini, dia seakan-akan adalah seorang pribumi. Tapi di antara seorang pribumi, dia seakan-akan adalah, bukan seakan-akan, memang seorang Londo. Di kesendiriannya, dia memusatkan pikirannya kepada tugasnya saja. Kalau dia melakukan tugasnya dengan baik, pastinya aku akan mendapatkan advancement mungkin, kemajuan di karir atau apapun itu. Di pagi itu kapal berangkat dari Kalimantan. Menuju Batavia. Terima kasih. Terakhir, Arazi. Di pagi ini, pagi yang mendung, tidak seperti biasa, terlihat dekat Jukung kan? Jukung Pak Juragan Ruslan, seorang mungkin terlihatnya seperti kuli pelabuhan. Dia berbadan kurus tapi kuat, memiliki paras yang agak sulit tertebak berdarah apa, seperti campuran Tionghoa, Belanda, dan pribumi. Terlihat orang tersebut mengambil handuknya untuk membasuh mukanya yang keringatan meskipun baru pagi dan meskipun cuaca pun juga tidak panas. Di pagi itu, Henrik baru saja membantu Tuan Suryo memindahkan barang-barang logistik kebutuhan Jukung Juragan Ruslan. Di saat yang bersamaan, setelah selesai, bersamaan dengan Juragan Ruslan melarungkan untuk istrinya, Henrik memiliki firasat yang kurang enak untuk hari ini. Laut kenapa terasa berbeda ya? Kemudian dia melihat Juragan Ruslan, sebelum berangkat kita harus larungkan sesajen. Entah tahayul atau bukan, saat itu Henrik percaya bahwa itu mungkin bisa menenangkan laut di perjalanan mereka. Nice. Very nice. Jadi di Jukung yang tua namun terawat ini, sudah 3 hari kalian terombang-ambing. Peringatan dari Teh Lilis ternyata benar. Langit dan laut, mereka akan bertengkar. Berteriak satu sama lain,
guruh petir, deburan ombak menghantam kalian. Keterampilan dan pengalaman kalian di lautlah yang berhasil menyelamatkan kalian. Setelah badai itu, matahari seakan padam. Pagi tidak datang lagi. Bintang-bintang seakan meredup. Di tengah kapal ini, salah. Di tengah-tengah kapal ini kalian mempertahankan diri. Yang tadi saya sudah jelaskan juga. Di hari ketiga, badai mulai meredup. Tapi kalian temukan terapung di tengah lautan tubuh seorang pria yang terlihat terapung di atas satu bongkahan kayu yang mungkin adalah bagian dari suatu kapal lain. Kalian angkut dia dan kalian temukan adalah Bang Van. Sejak saat itu kalian sudah berombang-ambing bersama mungkin selama 1 hari. Mungkin sudah 4 hari kalian terombang-ambing. Di kapal kalian yang ukurannya cuma lebarnya itu 2 meter, panjangnya 6 meter. Mungkin desain kapal Jukung ini juga yang membantu kalian untuk selamat karena ada penyimbang atau semacam kayak apa ya sebutannya, kayak sayap atau apa namanya? Cadik. Sebutannya itu adalah cadik. Di sebelah kanan dan kiri dari lambung kapal kalian. Di kapal Jukung ini yang sudah dilukiskan sebuah ikan terbang di sampingnya sebagai doa, sebagai harapan mungkin. Ini kalian bertahan hidup. Sampai akhirnya di hari keempat ini kalian melihat satu titik di kejauhan cahaya. Apakah itu harapan terakhir kalian? Scene sekarang milik kalian. Hujan gerimis dan awan gelap menyertai kalian. Kapal ini sendiri mungkin untuk Jukung dia lebih besar dibandingkan yang lainnya. Di bagian tengahnya yang biasanya cuma ditutupi oleh tenda dari suatu kulit hewan ataupun bahan sintetis, ini itu ada semacam kayak ruangan sendiri. Di ruangan itu pun terdapat sebuah radio sebetulnya yang sejauh ini jadi dia radio pemancar dan radio penerima ya, yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal lain atau otoritas pelabuhan. 4 hari ini kalian pun masih belum mendapatkan kontak atau belum berhasil juga mengontak siapapun. Hanya bunyi static white noise yang kalian dengar. Tapi tadi, sekarang ada satu titik cahaya di kejauhan. Narasi aku berikan ke kalian. Kira-kira ada yang mau dilakukan? Ada yang mau dikatakan? Bung Martoa, itu ada lampu. Ada pulau sepertinya. Suryo ya. Mana Suryo?
Itu Dia mencoba kayak melihat gitu kan. di depan, Bung. Oh benar. Kapten. Kau berada di kapten. Aku bukan kapten. Di mana? Tunjukkan. Terus Ruslandi, di kapal ini ada teropong nggak? Teropong ya. Teropong itu sebetulnya sebuah teknologi yang nggak begitu murah ya. Itu cost money juga. Mungkin secara lokal masih belum bisa dibuat Oke. dengan baik. Kayaknya nggak ada sih. Alat navigasinya apa berarti? Kompas kah? Alat navigasinya kalian punya kompas. Oke. Kalian punya kompas. Mungkin kalian punya teropong itu tapi bukan teropong yang sophisticated atau gimana. Dia jaraknya fix. Jadi kayak untuk perbesaran sekian kali. Oke. Jadi itu bisa kalian gunakan. Hendrik, ambil kompas di dalam. Siap juragan. Disesuaikan ke arah mana cahaya yang tadi ditunjuk oleh Martoa dan juga Suryo. Membandingkan si sumber cahaya tersebut dengan kompas, dia sebetulnya itu ke arah utara, agak sedikit ke barat. Justru malah berkebalikan Kita menjauh. dari seharusnya daratan, karena kalian sekarang di Laut Jawa. Kita akan menjauh dari rumah kita. Rumah kita Batavia. Sudah 4 hari kita terombang ambing di sini, juragan. Iya, Ku tak bisa lama-lama begini. saya juga. Tapi jenengan tenang dulu. Menurut kalian apa kita ikuti arah ini? Nggih, juragan. Saya rasa itu satu-satunya harapan kita sekarang, juragan. Menurutmu begitu, Hendrik? Aku ikut aja juragan. Aku bantu navigasi aja. Mau juragan kemana? Saya tidak bertanggung jawab sama hidup jenengan sekalian. Tapi saya juga mau pulang. Ya mari kalau kita sepakat, kita melaju ke sana. Kita juga ada satu lagi tamu yang tidak diundang. Kira-kira Bang Van di situ sedang sadar atau gimana? Ini udah berapa hari, sorry? Udah sehari sejak kamu diangkat Diangkat. ke kapal ini. Kondisinya masih kelelahan lah karena kedinginan. Berapa hari kita rombongannya? 3 atau 4 harusnya 3 hari. 2 hari berarti. 2 hari. Hmm. Oke. Karena kedinginan sama 2 hari gue terombang ambing. Technically 1 hari. 1 harian. Jadi gue masih kedinginan dan cenderung di dalam. Jukung ini punya layar nggak? Jukung ini nggak punya layar. Retromak. Jadi kayu pakai Dayung. dayung. Jadi kalian itu si kapal Jukung ini sebetulnya bermesin diesel. Ini salah satu investasi juga mungkin yang dilakukan Ruslandi. Itu teknologi yang baru. Jadi nggak butuh ruang mesin yang begitu besar dan bahan bakar yang perlu dibawa pun nggak perlu sebanyak ketika kamu harus membawa batu bara untuk kapal uap. Yuk. Tapi di sini udah terbatas. Saya rasa kalau kita pergi menjauh dari rumah kita, baiknya kita
simpan bahan bakar. Sampean semua berkenan mendayung. Oke, juragan setuju. Kita coba Saya dulu setuju. mendayung, mendekat, nanti supaya tetap ada bahan bakar untuk pulang. Ada 4 orang di sini, dayungnya ada berapa? Dayungnya, mari kita bilang ada 2. Normal dulu. Kita bergantian. Sembari 2 orang mendayung, mungkin ada orang juga yang mengurus menir ini karena sepertinya masih kesakitan. Gimana? Aku bantu dayung aja juragan. Orang Belanda kurang berkenan berbicara denganku. Saya juga juragan. Saya lebih baik membantu mendayung karena saya masih kuat juragan. Lah, aku tak percaya dengan Londo itu kan. Apa kita buang saja? Waduh, jangan. Toh kasihan itu. Kira-kira Bang Van mendengar ini berarti tak? Masih nggak sabar. Oh, nggak sadar. Nggak sadar. Jika itu mau kau juragan, akan ku coba. Tapi Mari. aku tidak tahu apa hasilnya nanti. Seperti yang sampean bilang tadi, ini satu-satunya harapan kita mungkin. Jadi ya mari kita ke sana. Kalau kita semua tidak percaya sama Londo ini, kita selalu bisa melakukan sesuatu. Jenengan monggo awasi Londo ini. Kalau kira-kira nanti dia bangun dan mencurigakan, lakukan apa yang perlu dilakukan. Martoa saat itu mengangguk dan dia langsung bergegas menuju ke arah Londo tersebut berada. Jadi Hendrik dan Suryo kemudian mencoba mendayung ke arah tersebut. Martoa menjaga Bang Van. Ruslan coba mengarahkan ke cahaya tersebut sambil standby menunggu sinyal dari radio. Mungkin kita ke Marto dan Bang Van dulu. Martoa berusaha membangunkan dengan cara menggoyang-goyangkan tubuh dari Bang Van yang harusnya per saat itu dia belum tahu namanya berarti ya. Belum. Dia mencoba untuk mendorong bahu kanannya terlebih dahulu. Hey, Di mana aku? kau siapa? Kenapa kau ada di Kau sini? siapa? Kamu yang siapa? Kau terlalu Kau mengabdi. Buddha? Bukan, jangan panggil aku Buddha. Kalimantan? Dari Kalimantan? Bukan. Kau saat ini tengah berada di Batavia, namun sudah bukan Batavia lagi. Kau berada di laut, kau bisa rasakan tidak? Ini bergoyang. Kau tengah mengapung Kapalku di selama mana? 2 hari. Di mana kapalku? Tidak ada yang tahu. Budak-budak itu? Kau tenangkan dulu dirimu. Siapa namamu? Robi. Tapi, sorry, Bang Van. Van. Di mana ini? Aku Martoa. Martoa. Dari pulau mana kamu? Dari kota Aku mana? dari Jawa. Jawa. Aku dari Batavia. Kau tahu Batavia bukan? Orang sepertimu harusnya tahu Batavia di mana. Aku harusnya sudah di sana sekarang. Tapi di mana kita? Laut Jawa. Perairan Batavia ya. Sekitar perairan Batavia. Aku tak tahu sekarang kita tengah berada di mana. Yang jelas aku dan sekerompolan teman-temanku ini
tadinya berada di Batavia, kami melayar. Dan sekarang sudah 1, 2, 4 hari mungkin ya, aku sudah lupa. Di hari ketiga, kami menemukanmu terombang-ambing. Selayaknya manusia benar, kami ambil. Sekarang giliran kau untuk menjawab. Budak, apa maksud dengan budak? Pertama, makasih teman. Aku cuma pekerja dari Belanda. Disuruh mengantar budak-budak dari Kalimantan ke Batavia. Orang-orang seperti kau ini yang merusak negeriku. Jadi mau gimana? Aku juga rakyat. Kau rakyat, kau lahir di mana? Kau bukan lahir di tanah ini. Benar. Tapi bukan keputusanku untuk menjajah negara ini. Atau mungkin belum jadi negara. Marto mencoba untuk melihat Van. Dia mencoba melirik dari atas sampai bawah. Kau ini 100% kulit putih. Kau ini londo. Kalau aku bisa atur, aku lahir di mana? Aku tak lahir di negara penjajah. Lalu kenapa kau mengantar 10 tahun budak-budak? sudah aku di sini. Tapi mau gimana? Tapi udahlah. Gimana kita sekarang? Baiknya kita balik ke Batavia. Kau dari sana bukan? Jadi Medan. Ya, bawa asli. Aksen di awal beda sama aksen di sini. Oi, Gak bisa. Lu lahir di Pansidaga. Oke. Aduh. Roras. Dia Marto mendengar penjelasan Van tadi, dia sempat berpikir untuk sejenak. Make sense. Segala argumentasinya. Lalu dia mencoba memegang bahu kanan dari Bang Van. Maafkan aku, Van. Sebenci-bencinya aku dengan Londo, tapi tidak seharusnya aku membenci kalian dari awal. Kau sudah baikkah sekarang keadaannya? Dia berusaha kayak mengangkatmu juga. Mar, bisa Londo? Sebentar Gan. Sudah sadar. Mulai mendekat. Aku juga berusaha memangkul Van ke arah tempat di mana namanya itu siapa? Ruslan berada. Ini dia sudah bangun. Situ aja. Saya ke situ. Apa? Bertemu di tengah. Kondisi Bang Van sebenarnya masih gemetar karena kedinginan, karena seharian di laut. Tapi mungkin karena dibantu jadi. Baringkan. Buka bajumu. Buka. Kau tidurlah dulu. Sorry, siapa kamu? Saya Ruslan. Kamu pemilik kapal ini? Betul. Jenengan sekarang Terima kasih. Baring. Terima kasih banget. buka dulu bajunya. Kedinginan kamu. Ya, terima kasih. Pak Ruslan. Ya. Buka bajunya. Dia Marto berusaha mencari kira-kira adakah yang bisa dijadikan semacam kayak bantalan atau selimut seperti itu. Ya. Terus bajunya dia diperas sama Ruslan. Coba dikeluarkan airnya dari situ. Oke. Jadi mungkin sekarang kalian situasinya itu ada di bagian tengah kapal, di ruangan radio itu yang paling terlindung dari hujan. Jadi selain itu masih ada atap dari bahan kain yang terbentang ke depan dan ke anjungan dan ke buritan kapal. Bajunya dari Bang Van dibuka, diperas sama Ruslan. Lalu Martoah mencarikan apa yang bisa menjadi bantalan. Mungkin
Itu yang dipakai jadi bantalan itu kayak satu karung goni yang dilipat-lipat. Jadi ya itu mungkin yang terbaik yang bisa dibuat jadi bantal sekarang. Sama mungkin lebih untuk menghangatkan tubuhnya dia gitu. Sekarang Bang Van merasa sedikit hangat dan lebih baik kondisinya dibandingkan sebelumnya. Sementara dua kawan kita yang lain itu mendayung mendekati arah cahaya. Mungkin Ruslan kembali lagi untuk menginstruksikan arah kemudi kapal. Ini mungkin akan jadi roll pertama kita. Hore. Siapa yang roll? Yang ngedayung dah. Aku. Yang ngedayung ya, betul. Antara Arazi atau Alfa. Silahkan. Jadi kita di sini akan ngeroll semua 10 di 6. Dan dia atau kalian butuh minimal 1 angka 6 untuk sukses. Untuk berhasil melakukan ini. Takut dong. Aduh. First roll of the day. Alah 5. Banyak namanya. Gak ada satu. 1, 2, 3. Nice. 4 biji namanya. Gak ada satu. Mantap. Nice. Selalu bagus. Nice. Beginner's luck. Jadi Akan mati juga sih. Jangan dihilus kita. Jangan pesimis. Konsep gamenya. Iya sih. Magic horror. Tapi di game awal-awal pun juga yang pertama kita playtest itu roll awal bagus, roll kemudian Hancur-hancur harinya ya. hancur banget. Awal aja nih mah. Suryo dengan semangat dia melihat setelah 4 hari terombang ambing ada cahaya di depan, akhirnya punya tujuan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi enggak sih. Mending berhenti dong di pulau yang pertama. Jangan dilewatin dong. diterusin. Masa nyari yang bercahaya. Idiom. Rover. Dengan semangatnya Pak Suryo mendayung. Rekannya Aku jalu. Hendrik mengikuti beat atau mengikuti tempo dayungan dari Suryo, dan kalian berhasil mendayung melewati lautan yang sebetulnya nggak tenang juga, masih berombak juga, tapi dengan tempo dan irama tertentu kalian berhasil kayak melewatin kayak ombak-ombak itu dengan sangat baik. Kalian mulai mendekati si cahaya tersebut. Masih akan memakan beberapa waktu, mungkin beberapa jam untuk kalian sampai ke sana. Kalau dari observasi mungkin Hendrik dan juga Ruslan. Tapi kalian mulai mendekat. Ada yang mau dilakukan atau misalkan kan tadi karakternya Alfa Suryo itu momennya. Sekarang momen kan yang paling atas. Iya betul. Momennya itu kan adalah melihat cahaya Ya. di tengah laut ini. Apa mau coba di resolve? Di Mau resolve coba tuh, live the moment? Live. itu apa yang akan dilakukan kalau gitu? Itu kita akan melakukan conflict roll. Jadi nge-roll lagi Aduh, ya. si tadi 10d6. Iya. Kalau ada 6 nanti sukses dan kalian yang dapat narasi. Oh, Kalau gagal tapi satu lilin akan dimatikan dan narasi akan ada di Anda. Duel sama kan? interesting. untuk saat ini aku belum punya Belum dadu. punya dadu soalnya. Iya benar. Gas sih. Aku coba pakai. Nanti berarti kalau misalkan berhasil akan dapat dadu 1 tambahan lagi kan? Betul, kalau iya. nanti kamu berhasil kamu akan mendapatkan hope dice. Ya mumpung masih banyak ya, jadi harusnya. Iya. Jadi ini dibakar. Dibakar Dibakarnya sekarang apa setelah? Pakai momen. bakar dulu aja. Bakar karena pasti kebakar. Dang. First burn. First burn. Enggak lanjut. Enggak apa-apa. Dang. Silahkan roll.
Nah ini biasa pertama bagus, Enggak. nextnya Hmm. bagus lagi mas. Ini Nextnya oddsnya bagus bagus sih. Minimal. Minimal Pasti 1 pasti 6. Oh minimal harus ada 1-6 ya. Minimal harus ada Karena 1 tadi 6. menol. Oh iya benar. Ada banyak. Ada banyak. Tapi ada 1 guys, 2, 2, 3 lagi ya Allah. 2, 6, satunya juga 3. Hilang. Ouch. Satunya 3. Ada 6. Satunya 3. Oke. Karena ini udah ngebakar juga, jadi nggak bisa dipakai kartu lain. Apa? Iya, si trade lain. Tapi kamu berhasil, jadi kamu mendapatkan 1 hope dice. Terima kasih. Sementara 3 dodi ini akan kita sisihkan. Ya. Gimana kira-kira Pak Suryo melihat cahaya tersebut dan reaksi apa yang dia berikan? Oke, pada saat Pak Suryo nih ngeliat cahaya itu dia, oh masih aman nih, bisa hidup kita gitu. Terus dia langsung mendayung squad. Kayak dia ngelit si temponya ya. Jadi, tapi dia ngomong keras gitu. 1, 2, 3, 4, ayo bung, 1, 2, 3, Sabar tuan. ayo cepat biar kita cepat sampai. Nanti kita lelah tuan. Aman, kuat kita bisa. Oke, siap tuan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya intinya begitulah. Tapi kenceng gitu. Jadi Speedboat. kalian yang Nying. Enggak sekali gini. Iya karena ada ombak gitu kan. Terlampaui. Jadi kayak lompat-lompat Iya. ya. Namanya ombak. Ombak. Pulau yang berhenti lah. 2-3 ombak Dua, tiga terlampaui. Jadi kalian yang di tengah tadi merasakan kapal nih berjalan begitu cepatnya gitu, seakan-akan mesin kalian nyala. Ruslan seperti ini orang apakah pakai bahan bakarnya, tapi ketika dilihat enggak. Suryo dengan semua ototnya, dengan semua serat-serat otot di bicep dan tricepnya dan forearmnya juga mendayung sebegitu kuatnya. Kalian mendekati si cahaya tersebut. Kira-kira setelah beberapa lama mendayung, apa yang Om Suryo lihat yang merupakan si sumber cahaya tersebut? Oke. Ternyata makin dekat itu dia cahaya kok makin terang. Nah, ternyata tuh dia ngeliat kayak ada pohon tinggi tapi tuh terbakar atasnya. Dan kayak tapi dia nggak bisa ngeliat bawahnya. Jadi kayak bawahnya masih gelap tapi atasnya kayak menderang, tapi cuma satu titik, tapi itu pohon, dia tahu itu pohon gitu. Tapi satu pohon itu doang yang tinggi dan nggak kelihatan yang lain gitu. Ya kayak gitu. Jadi mungkin di sini yang melihat pertama itu satu pohon yang dasarnya, batangnya itu seakan-akan tidak terlihat, tapi ranting-ranting dan daun-daunnya pada terbakar menyala, seakan-akan dia adalah semacam mercusuar. Itu yang kalian temui di tengah laut ini, dan kalian mulai mendekati dia. Narasi masa di kalian kira-kira mau ngapain lagi selanjutnya? Berhenti nak Suryo. Kita sudah mulai bisa melihat hal aneh itu berarti. Iya. Nggak, juragan. Apa yang kalian lihat itu? Itu kok pohon tapi kok berapi-api, juragan. Kalian melihat pohon juga? Iya, juragan. Tapi aku nggak bisa lihat bawahnya, juragan. Aku juga tidak bisa melihat bawahnya, juragan. Kau memang tak bisa melihat malam-malam ini. Kok fisik? Bukan maksudku. Semua manusia itu sama loh. Nah, aku cuma jadi penjawa. Berubah lagi. Supremasi. Oh ya. Aduh. Susah banget gimana Naksen. Bahaya. Bukan maksudku. Kan susah banget. Bukan terus yang mana ya? Bukan lo emang dia tidak bisa melihat di malam-malam. Nggak, maafkan aku, bukan maksudku untuk menghinamu.
Jadi kamu melihat hal yang sama juga? Aku melihat hal yang sama. Menurutmu itu apa? Pohon juga? Tampaknya seperti pohon, tapi tak tahu lah aku. Bagaimana? Londo. Masih tidur. Lah kan kau sudah bangun tadi. Dipaksa. Kau sudah bangun tadi. Tapi udah 4 jam. Udah. Kenapa jadi cowok juga? Serangan Jawa. Serangan Jawa gitu. Dilihat dari teropong tadi. Apa yang tampak di situ? Setinggi apa dia tuh terbakarnya kira-kira dari Cakrawala? Dari Cakrawala. Dari Cakrawala, si pohon ini itu setinggi setidaknya 100 meter. Tinggi banget. Iya berhasil. Berarti kita ngeliat ke atas teh? Iya. Betul. Kalian lihat ke atas. Meter. Itu tinggi sekali. Tinggi kali ya. Tapi berarti nggak kelihatan apa-apa selain itu. Mulai mendekat. Itu batangnya, siluetnya itu mulai kelihatan. Mungkin diameternya sendiri dari batang itu mencapai 30 meter. Tapi banyak kabut-kabut dan asap yang menyelimuti sekitar batangnya ini sehingga dia tidak terlihat. Tinggi pohonnya 100 meter dengan diameter 30 meter. Wow. 30 meter ya juga ya. Ya, tapi Jadi buntet banget ya. tapi kalau 100 meter ya Wajar. 1/3 tapi tetap aja. 30 meter sih tetap. Rasionya oke. Tapi ini ukuran asli atau ukuran asli kan? 30 meter. Palsunya apa? Enggak. Bukan dari jauh kan, gede banget nih kalau jauh nih. Ya kan kira-kira Kira-kira Kira-kira. perakiraan. seberapa jauh kita dengan objek ini sekarang? Ngitung jarak apa ngitung waktu dayung? Dengan laju Suryo yang tadi, kira-kira butuh lama? berapa lama untuk sampai atau mendekat ke pangkal? 1 jam sih. 1 jam, tetap jauh berarti ya. View? Karena walaupun sebetulnya jarak itu dekat, walaupun Suryo ini cepat juga, tapi tetap melawan ombak kan. Oh, Jadi masih tetap agak tertahan. Oke. Terus sekarang itu waktunya gimana? Siang, malam? Gelap sebetulnya karena nggak ada lagi siang dan malam. Oke. Kalian kan di antara kalian nggak ada yang punya penunjuk waktu juga. Benar-benar. Jadi kalian lelah juga karena apa ya, circadian clock-nya kalian nggak jalan juga gitu. Kalian bergantian untuk tidur dan berjaga, tapi tidur nggak pernah ada yang nyenyak karena tubuh kalian nggak pernah memberikan sinyal kalau ini waktunya beraktivitas gitu. Oh. Gelap. Total. Gimana menurut jenengan? Izin, Juragan. Baiknya kita ke arah sebaliknya, Juragan. Pak Mali deket-deket yang kayak gitu, Juragan. Saya setuju. Nah, tapi lebih dekat bukan? Persediaan makanan kita sudah kan? Martua, Sudah habis. Kata. Martua. Itu pohon kebakar. Coba kau lihat itu di belakang. Jauh kali kita ke Batavia. Ya, pelan-pelan. Kan aku bisa nunjukin jalan. Aku navigator. Kau di gelap-gelap ini bahkan kau tidak bisa melihat. Jangan Punten berhina ini aku, mah Martua. punten. Aku sipit memang. Bukan itu maksudku. Bukan aku tapi kau tak pernah membicarakan fisikmu. Ya udah sipit-sipit lah. Sudah berpadam gue dan sudah berpadam. Kebetulan kurang bisa aksen ya. Trying so hard ya. Trying so hard. Serius loh. Oh iya betul Lekang loh. Tadi itu kan Sunda. Ini Sunda. Meta. Sudahlah, udah Martua. Kita voting saja, Juragan, gimana? Aku setuju kalau begitu. Kita serahkan ini kepada nasib, Pie. Karena aku punya dadu. Kau penjudi ya? Kau penjudi ini. Apa kau judikan nyawa-nyawa kita di sini juga? Batak beneran. Jadi makin batak sih ya.
Udah nyaman tapi. Ada marganya nggak tuh namanya di Antir? Marga kan ada lagi. Marga sih marga ini, marga Ambon. Marga Timur, Marga Timur. Marga Timur. Tawa. Sudah lah, ini mudah di sini. Gimana? Gimana? Menurut sampean gimana Suryo? Aduh, gimana? Bingung saya juga juragan. Tapi kalau pulang lagi kita makan udah habis juragan. Tapi gak ada harapan lain menurut saya juragan. Mending kita maju tak gentar juragan. Membela yang benar. Oke. Berarti kalau kita mencoba mufakat itu ada 2 orang setuju mencoba maju, 2 orang mencoba untuk berhati-hati. Kita butuh 1 suara lagi. Seketika Bang Van bangun. Pas banget. Dia mau mancing. Klise banget. Dua di kapal ya, mancing. Klise banget. Bang Fan. Ada bener sesuatu gimana? Dari ruangan gue nggak bayang nih. Pintu, tapi pintunya ke belakang. Ke dalam. Enggak, ke belakang buritan. kapal. Buritan, ke arah buritan. Oke. Mungkin ya orang-orang juga pada ngobrol di buritan karena yang lain Karena ada dari belakang. tudung. Oke. Masih gelap ya? Kenapa masih gelap ini? Masih Menir. Betul, Menir. Menir, Sorry, mari sini, Mas. Ruslan Martoa. Oke. Tua namaku. Gimana kondisi sekarang, Kapten? Coba lihat ke arah sana. Apa yang sampean lihat, Menir? Wow. Gede kali kan? Tinggi kali tuh. Ini sebenarnya kalau dari pandangan gue kira lebarnya itu semana sih? 30 meter 30 meter kan ya? 30 meter. 30 meter. Tapi kalau dari jarak gue yang sejam ini nih segede apa emang? Ya, kan tetap jauh sih. Paling cuma segini dong. Mercusuar bukan. Cuma pohon kebakar aja sih. Ya, menurut jenengan kita maju atau jauhi? Jawanya mengintimidasi. Kita kan pelaut ya. Semua di sini pelaut kan. Jenengan pelaut tuh? Pelaut. Jenengan berlayar? Lihat seragam. Pelaut. Jenengan nggak pakai baju sekarang? Juga. Baju kemana? Ada di jemur. Balik Londo ini masih linglung. Masih linglung dia. Sekarang kau pilih saja, kita balik ke Batavia atau Kalian sana. memang dari Batavia berapa lama? Udah berapa lama kalian dari Batavia? Berapa lama? Maaf Menir. Ini saya tidak tahu juga tapi rasa-rasanya udah mungkin 4-5 hari Menir. 4-5 hari. 4 atau 5 hari Menir. Lama Menir. Wah, aku di laut 1 hari. 2 hari, 1 hari. 1 hari lo di 1 hari di laut. Lu nggak tahu tapi Nggak notice 2 gak hari, sih iya, karena tapi nggak tahu sih. gelap Tapi ya. 2 hari terombang ambing gitu. karena lu ini dulu. rasanya. Jauh juga ya. Tapi ke depan kira-kira berapa lama nih? Lu mau ke DM apa mau Roleplay. ke? Oh. Roleplay. Gimana Hendrik? Izin, Tuan. Menir. Daripada kita berlama-lama, boleh Juragan Ruslan dadunya saja. Tapi baiknya tidak di buritan ini. Saya tidak tahu apa ini siang atau malam. Tapi berkumpul di buritan itu pamali, tuan-tuan. Gimana Juragan? Ya? Boleh? Buritan itu apa juga? Buritan, Nggak tahu aku. buritan ini pantat teh. Pantat. Oh, Burit. maaf, burit maksudnya. Burit. Burit kapal. Oh, Burit kapal. Izin, saya tidak sekolah, Tuan, jadi kadang suka tertukar-tukar kata-kata. Saya juga enggak sekolah.
Kita masih dijajah. Saya sekolah. Tapi Juragan punya kapal. Kamu bondo. Itu. Benar. Betul. Tepat sih. Iya. Aku cuma punya anduk Juragan. Juragan punya kapal. Sama topi. Ya sudah. Piye, kita serahkan nasib pada Dadu. Aduh, nggak biasa saya main-main begini. Saya suka jadi. Aduh, ya wes lah. Saya gimana Juragan Boleh saja. nggak pakai Dadu? Boleh. Oh, beneran. Kenapa ada 20 ya? Kalau ganjil, Oh. Maju. maju. Aduh, Kalau genap, mulai. Mulai. wes lah. Nurut saya, Juragan. Genap mulai nggih? Nggih. Izin Juragan. Biasanya sebelum kayak gini kita harus bakal trucus dulu. Dari mana ini? Dari mana Hendrik, ini teori? kamu memang mau Ngerokok saja kau. cerutu. Gimana Tuan Suryo? Aduh. Trucusnya. Kita orang laut kan ada juga Iya sih, Bung. mitosnya. Betul sih, Bung. Nih, Bung. Rokoknya nih. Mau? Rokok saya. Saya linting sendiri, Ki. Bulu jagung ini Tuan. Wah, enak ini. Panjang kali tuh. Serem juga. Dia nembak ya. Lebih ke nembak. Gimana lintingan saya? Enak Tuan. Enak. Mantap. Nah, Hendrik, Beruntung kita ya. jangan ditiup, nak. Oh iya. Kita mati. Mati habis keren. Sin langsung ke sin 5. Sampun, nak Hendrik, Apa tuh? boleh digulir. Silakan Juragan. Monggo Juragan. Genap mulai, ganjil maju. Ya. Oke. Mohon. Mutiar kita. Lu genap. Genap, Mulai. mulai. Waduh. Balik kita. Waduh, jauh kali. Mundur. Pelaut. Yakin gak? Baiklah. Mertua. Apa itu pelaut memang? Orang yang mencari petualangan atau orang yang mencari penghidupan untuk dibawa kembali pulang? Kehidupan kan. Itulah pelaut. Betul. Aku mencari ikan buat kekasihku, buat mama. Menurutmu, di sebuah pohon yang terbakar berdiri di atas laut ada ikan enggak? Bingung kok. Juragan lihat ke depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Gelap. Gelap semuanya. Tapi ada cahaya. Cahaya itu ada di pohon itu. Cahaya itu bisa kita gunakan sebagai tolok untuk melaju kembali. Jadi kita tidak menuju ke cahaya itu, tapi kita menggunakan cahaya itu untuk pergi menjauhi cahayanya. Juragan cerdas. Bentar. Piye menir? Pak Ruslan tahu kan bumi itu bulat. Oh gitu? Kalau kita berjalan balik, Bumi kayak apa tuh? Tak kira datar. aduh, orang tidak sekolah ini. Wow. Maksudmu apa? Bukan saya ngomong tadi. Oke. Jadi, gini loh. Kalau kita jalan mundur, lama-lama lampu sinar itu nggak kelihatan. Setidaknya Oh, Pak gitu. Ruslan tahu kan, sebagai pelaut. Kalau Pak Ruslan melaut, lama-lama daratan nggak kelihatan. Betul, Benar. betul. Sama kayak sinar ini. Kita mundur 4-5 hari, benar? Betul. Ya kan, ke Batavia. Nah, benar. Nah, apakah sinar ini bertahan 4-5 hari? Kalau menurut tangkapan Bapak nelayan, Sebelumnya kita tak melihat itu sinar-sinar. Juragan, betul dia. mana? Sebelumnya 2 hari lalu. Mantap kali kau. Betul tidak? Iya, benar kali. Izin menir. Kita ada strong king. Bisa kita tetap terlihat lampu. Kapal ini Cukung ini ada strong king. Oke. Aman. Tadi kata Juragan patokan saja. Yang penting kita jalan balik arah. Iya, tapi kita balik arah nih, kan patokan nih. Kalau sinarnya udah nggak ada, patokan kita apa? Saya mau alim, menir. Insya Allah bisa.
Subhanallah. Tadi saya cuma cari-cari alasan aja. Ya udah, serah kapten. Gimana? Martowa mencari lentera dia. Aku punya lentera. Ini cahaya bukan? Ya, Ya. Ya sudah, mau diapakan cahaya ini? apa maksudnya? Mau karo mandi. Tak butuh, enggak. Kau bilang butuh cahaya kita. Ya udah, serah kalian. Lah, Balik ke belakang pakai baju lagi. Dingin lama-lama. tahu gitu ya. Selama ini ngobrol koloran doang. Memang iya kan? Iya, hipotermia. Nanti dingin lagi nih. Benar juga. Iya, ngobrol tadi. Dingin nih. Emang menir beda sih. Dingin kan? Dingin. Beda. Kau penjara Belanda kan anginnya kenceng, Bro. Oke, gini kalau gitu. Kita apa itu namanya? Kompromi. Dari belakang. Gue cabut. Kompromi. Kita mendekat sedikit lagi. Kita cari tahu lebih banyak apakah terlihat sesuatu. Saya sepakat dengan Nak Hendrik. Kalau itu berbahaya, tidak bijak untuk mendekat. Tapi saya setuju juga tidak ada harapan lain. Kita tidak punya petunjuk juga. Kita mendekat sedikit. Kita cari tahu apa yang bisa terlihat, apa yang bisa kita pelajari. Kalau kira-kira tidak bijak, segera mundur. Ku setuju. Nah, Suryo? Oke, setuju Juragan. Nah, Hendrik, enggak apa-apa? Setuju. Izin, udah. Strong King-nya. Tolkinya. Strong King. Strong King. Lampu. Serang. Oh iya. Lenteranya. Kami masih mendayung, Tuan. Ayo. Izin juragan. Maju kita. Aku Pimpin yuk. Aku ke belakang juragan. Aku nak mencari ikan. Monggo. Ajak Elonto itu. Serahkan padaku tuan. Mancing sambil berjalan nih, Papa. Si petromaknya diminta ke Ruslan. Ruslan yang berada di anjungan depan. Lupi. MC banget, MC. Hujan Haluan. gitu kan. Kiri kanan ngedayung sedikit. MC momen, MC. Bisa lah kita One Piece. Di dalam ada kedinginan. Maaf salah, bukan anjungan, haluan. Haluan. Anjungan di Di tempat mengemudinya. haluan. Pimpin Bung Hendrik, ayo. Oke, 1, 2, ya, seterusnya. roll. Ayo. Gantian Hendrik. Atau tetap? Inilah yang megang lampu lah. Oh iya ya. Ini scene masih sama atau Masih. Lanjut dayung ya. Lanjut aja. Ini dia. Satu. Aku mencari satu. Didoain dulu sama Alim. One piece, one dice. Mualim itu bukan orang alim coy. Maksudnya iya juga sih. Oke. Oke. Mutir. Ada. Dua. Nggak ada satu. Oh nice. Ada 26. Mana? Aman jangan dibuang. Nggak kan dia tapi versus nggak? Enggak, enggak, ini enggak. cuma disisihkan aja. Ya disisikan Sisihkan doang. doang. Nanti kalau Terus? Pendels. Apa nih? Oke. Kalian mendayung. Mendayung dan mendayung. Memancing dan memancing. Mungkin boleh matikan satu lilin, kita akan masuk ke babak baru di cerita ini. Dayung. Silakan kapten. Lampu. Asik dari jauh. Oh, ya. lilin. Arah anginnya diatur ya. Utara. Navigator. Iya. Kapten kapal. Oke. Kita akan masuk ke fase menetapkan kebenaran. Hal-hal ini nyata dan benar adanya. Dunia itu gelap. Saat ini dunia gelap.
Selagi memancing, Martoa melihat sesuatu yang cukup bersinar datang ke arah terdepan dari bawah. Dari bawah. Oke. Bersinar. Bersinar. Tidak terang-terang kali, tapi cukup untuk dinotis. Oke. 1. Terus nih. Stating truth. Ada hal bersinar dari laut ya? Di bawah laut. Henry teriak. Strong King padam. Lentaranya mati. Strong King ya. Semua Strong King. 1. Cuma punya 1 kan? Kan Satu. oh gitu. Yang gue bawa di Yang- depan apa? Ya, Strong King itu. Oh itu. Bem. Angger? Belum kan tadi? Strong King dulu ya. Belum. Iya. Way back hell nih. Udah gak bisa. Gak bisa way back. Justru dalam kegelapan yang lebih pekat karena tidak ada sumber cahaya, samar-samar bintang terlihat, walaupun tidak ada matahari. Nice. Nice. Apa? Saking semangatnya Suryo mendayung, ternyata dayungnya patah. Tapi patah itu karena dia sudah sampai di bahasanya udah yang rada landai. Oh. Jadi stuck patah gitu. Jadi tapi kayak yang tiba-tiba, nggak yang. Jadi kayak apa bahasanya? Laut dalam terus tiba-tiba laut datar. Nah dia kira masih jauh, tak patah. Udah teh lu. Dari jauh kedengeran ada suara kayak ada suara. Tak tolong. Oh. Help. Help. Tapi dari arah cahaya. itu. Help ya. Wih, dari arah Baca cahaya dulu itu. dulu. Help. Help. Tolong. Ada siluet seseorang berdiri di atas air 100 meter dari kalian. Di depan. Di arah cahaya? Dari arah cahaya. Kalian kan menuju cahaya. Oke. Ada siluet. Iya. Orang diri di atas. Berdiri di atas air. Seseorang atau siluet sesuatu berdiri di atas air. Aokiji. Sepedaan tuh. Sepedaan. Berarti aku paling depan lihat dong. Iya, harusnya gitu. Oh, ini ada berapa? Sorry. 9. 9 kali. Tapi yang terakhir nanti yang terakhir itu kita mengatakan bersama-sama dan kami masih hidup. Oke. Anjay. Lu lagi berarti. Tadi kamu bilang di depan, arah depan ya. Melihat hal yang sama belakang 100 meter juga. Kiri kanan. Enggak, Di belakang. Di di belakang. belakang. Jadi kayak satu Iya, langkah banget anjir. 100 meter, jarak yang sama. jaraknya sama. Kayak mirroring. Angger, Kiri, kanan. Mungkin udah. Iya belum. Belum. Lagi sampai 9. Tapi lu terakhir jadi nanti. Oh gitu. Ayo. Dalam perjalanan mendekat ke arah cahaya tersebut, sebelumnya dia tadi mengamati bintang dan menyadari bintang itu terlihat. Tapi dia terus mengamati langit dan melihat bintang-bintang di langit kemudian beriak dan bergelombang. Dan kita ya. dan Kita, Kita masih hidup. Hidup. kalian mulai mendekat. Seketika, mungkin 2 orang yang berbeda
menyadari kalau ada siluet nampaknya seperti ada yang berdiri di atas air. Yang di depan disadari oleh Ruslan. Yang di belakang disadari oleh orang yang berdiri di belakang itu Martoa. Sekarang narasi kembali di kalian mau ngapain? Aduh juragan patah iki tapi wis dangkal iki. Berhenti mendayung. Gelap ya? Gelap. Kalian mendengar kayak ketukan-ketukan kayu apalagi tuh Martua datang ke arah kalian. Kau pada lihat ke belakang ada orang itu di sana. Kok iso? Yo itu warna hitam. Tak tahu siapa, tak tahu. Kamu lihat juga depan siapa tuh? Orang yang mirip serupa. Sama. Sama. Waduh. Halo. Boy. Tidak ada jawaban. Jancu ini. Tapi mereka minta tolong. Jangan Menir. Di laut ini kalau ada yang memanggil pertolongan, diamkan saja. Untung aku terombang-ambing nggak ngomong. Kau yakin ya minta tolong? Iya, aku dengar jelas. Tolong. Waktu Juragan. legenda itu jangan Tidak setuju Juragan. Tolong. bahaya juragan. Ya. Sebaiknya kita jangan mendekat dulu. Bagaimana Juragan. itu? Bagaimana kalau pribumi atau londo-londo seperti dia lagi? Kita harus selamatkan. Itu jiwa-jiwa kita, meskipun kita tak merdeka belum. Suryo, kita sudah dekat dengan daratan. Sudah iki juragan iki dangkal. Wis patah iki dayungnya. Siapa yang paling bisa berenang di sini kira-kira? Aku akan berenang. Oh, Henry. Harusnya salah satunya. Ya, kayaknya kalian semua bisa berenang sih. Kecuali Suryo. Suryo. Satu orang mungkin perlu nyemplung sedikit. Cek apakah benar kita ada di daratan atau itu cuma karang? Aduh, jangan saya tuan. Iya, saya tahu. Juragan. Maaf juragan. Laut cemen. Udah, saya aja. Udah Oke. tolongin kan, nggak apa-apa. Kau yakin tapi apa? Aku udah paling lama. Temanilah kau. Tak tega aku. Aku paling lama di dalam lautan di sini. Seharian. Udah nggak apa-apa. Cepatlah. Hendrik. Oh, awas yang di belakang. Ada pelampung di kapal ini? Awas yang di belakang. Sendiri Juragan? Tali. Wis tak temani aja. Sama Suryo. Ayo, Ada pelampung? Siap Tuan. Yang wajarnya di kapal ada Tali ada, pelampung, ada. Sama tali. Sama tali. Kutalikan kau dan selalu kupegang tali itu. Oke. dipakai. Dibantu ikat martua. Meanwhile, technically nggak ada tangga lah ya. Enggak, kalau di kan? Juku enggak ada. Loncat aja kan. Lu bisa harusnya bisa duduk dulu di cadiknya. Cadik. Oh iya. Karena ada oke. gininya kan. Iya, Terus iya, dia iya, ada iya. Ini panjang. Lu bisa ke cadik dulu, terus lu bisa pegangan sama cadik untuk kayak turun dan ngecek gitu. Oke. Paralel kita Hendrik sama Suryo lari ke belakang kita kayak merhatiin. Maksudnya kayak mastiin itu nggak mendekat atau gimana. Ruslan mengamati yang di depan. Aku memegang kendali akan tali tersebut yang aku kaitkan Oke. ke londo. Mari kita resolve dulu yang pakai tali. Jadi Balik 9 mendekatkan kan? Balik 9 berarti. 9. Dua lagi. Oh ini mau. 3, 4, 5, 6, 7. Ada Cakep. 6, ada 6. Cakep, ada 2 tapi di battle tapi pasti menang sih. Ada 6 berapa banyak? 1 ya? Satu. 2, Dua. 3. Aman. Itu ada 1 enggak? Nggak ada. Oke. Gue mau nanya. Si Vice gue ini kan kurang serius. Ketika dia jalan di itu, boleh nggak gue pakai ini dan gue kayak kurang serius aja? Terserah lu sih. Bercandaan. Tapi tidak menggunakan traits-nya nggak sih tapi? Iya. Gak menggunakan Maksudnya naratifnya aja gitu Nggak, gue jadinya. bakar tapi misalnya. Kan nggak ada satu yang cuma- di cuma roll. nggak ada satu, buat ini jadi nggak. buat nge-reroll satu. Oh oke. Oke. Tidak serius Oh, iya, tapi benar aktif juga. aja sih harusnya. Iya. Tuh, inherent karakter aja. Oke. Jadi Martoa menurunkan
Bang Fan ini kira-kira gimana? Apa yang terjadi ketika diturunkan? Kau hati-hati lah. Aman Cepat aja. balik ke sini. Kita baru saja berteman, bukan? Aman boy. Aman boy. Aman boy. Sudah kau pergi. Aman boy. Ketika kau butuh bantuan, kau tarik. Akan kutarik dengan lebih hebat. Tarik 3 kali ya. Tek tek tek. Baiklah. Itu 3 kali, kodenya. 4 kali, 5 kali akan kutarik kau 3 kembali. kali, ingat 3 Bebas. kali. Aku tak bisa berhitung. Itu kodenya. Tek tek tek. Nah. Oh, ya, Aku baru mengerti. aman. Oke. Apa yang lu lihat? Yang gue rasakan sebelumnya kan gue sempat di lautan terombang-ambing dan itu dingin banget, tapi sekarang kerasa anget, dan angetnya itu karena ini berombak mengalir, anget itu kayak Urin. berjalan dari arah cahaya ke gue. Oke. Kayak anget. Dan ya udah, sisanya kayak cebur di laut aja, aman. Tapi maksudnya Dangkal. mencari tahu Dangkal. dangkal atau tidak. Ya, maksudnya itu Kayak lu sejauh apa nih turun Iya. gitu. Dangkalnya mungkin 2 kali tinggi gua. 2 kali tinggi. Iya. Kayak pas loncat itu sempat agak nyentuh dikit, tek, oh tek, baru naik lagi. Kita pindah dulu ke belakang. Kalian ngelihat siluet ini itu seakan-akan mendekat. Tapi mendekat kan seharusnya kelihatan ada pergerakan, ada motion. Mungkin kayak melangkah, tapi ini nggak ada. Jadi kayak gak ada gerakan di siluetnya, tapi mereka kayak semakin mendekat, dan ketika semakin mendekat, kelihatan ada lebih banyak lagi di belakang. Ada setengah lusin mungkin yang mengikutinya. Henrik langsung teriak, "Juragan! Ramai ini juragan! waduh Mendekat! Apa iki bung? Aduh! Marto, apa ini? Tarik! Ku tarik sekarang. Sudah modenya. Lari ke depan. Tarik. Ketika Maju bung! ketika Bang Van itu mau ditarik, tadi kan sempat disebutkan kalau ada sesuatu yang bercahaya keluar dari bawah. oh iya Itu Dragon Turtle. enggak. Itu adalah apa namanya? Bongkahan kapal yang terbakar, yang udah karam tapi terbakar masih di dalam air. Tapi mereka tuh kayak si bongkahan tersebut pada mulai mengapung ke atas. Jadi di sekitar kalian, dan Marto bisa ngelihat juga kalau di dasar laut yang nggak begitu dalam di sekitar kapal ini itu ada satu mayat kapal yang terbakar di dalam air. Bang Fan maksudnya yang ngeliat. Sedalam apa itu? Sedalam berarti nggak dalam, sini kapal lain yang mungkin ini di bagian yang agak lebih dalamnya, itu kayak mungkin di kedalaman 30 meter gitu sampai 20 meter. Ada mayat kapal yang terbakar dalam air. Bangkai. Bangkai kapal. Bangkai kapal. Terbakar. Tarik, tolong roll. Athletics. Nih ada satu ada terus. 6. Namanya 3. Satunya 1. Ini apa? Oke. Itu 6 juga. oh Mau di reroll nggak satunya? Boleh deh. Mau reroll berarti make tadi tuh aing. 4 cuy. 6-nya. 1, Oh iya, 4. Oh iya benar. Oke. Nice. Wait. Tadi tuh aing adalah virtue dulu harusnya. ya virtue Kalau ambil bias lu bercu. Iya. Ya boleh. Selalu mengutamakan orang lain.
Aku mau utama keselamatan dia karena udah banyak Oke, sinyal-sinyal yang berung. satunya di Satu roll. doang. 3. Oke, Oke. aman. Masih aman, nggak kebuang. Bakar. Itu boleh dibakar. Jangan nanti mati. Itu bukan alkohol kan ya? Nggak kebakar kan? Bukan. Susu basah. Alkohol tapi enggak. Gimana nampaknya ketika Martua menarik si Bang Fan dari air? Mertua menarik Banfan dari air kuat sekali tapi terasa berat entah kenapa di awal gitu kan ya. Cuma dia terus-menerus mencoba untuk menarik, akhirnya Banfan keluar. Dan mukanya benar-benar sangat gugup, seakan-akan ingin menceritakan sesuatu. Ada apa ini? Kau lihat apa di bawah? Ada bangkai kapal, Kayak kapal tapi terbakar. terbakar. Kau gila ya? Mana mungkin itu dalam air? Hei, lihat aku. Aku nggak tahu apa itu. Masuk Aku lihat cuma bangkai kapal. Benar bangkai kapal. Itu kebakar. Juragan. Dayung. Dayung. Ayo, Bung, satu. Dayung. Aduh, iki patah juragan. Ini dayungnya. Tuan. Aduh, ayo. Jangan patah ya. Kan cuma satu. Iya. Sisa satu. Tuan kuat. Marto. Ntar belok Marto. kita. Nyalakan mesin. Nyalakan mesin, kita punya mesin Tuan. Betul. Atau menyalakan mesin. Lupa anjir. Kenapa nggak disuruh? Nyalain Biasanya Roll. aman. Nama satu tapi Banyak namanya tiga. namanya 3. Nama 3. Kontrol. Ya. Aman. Oke. Gimana? Nyalain mesin. Nyalakan mesin. Eh, Ke arah mana nih? ke Rabas maju. starboard, ke kanan. Karena kalau lurus ada orang juga. Iya, benar. Oh iya. Oke. Si kapal itu melaju ke arah kanan sekarang. Kan berhasil. Oh, itu figur masih mendekat seakan-akan ketika kalian berubah orientasinya ke kanan, mereka tuh kayak Ngikut. jadi kayak view dari siluet-siluet ini kayak gak berubah, Masih sama. Dan kan kelihatan emang menjauhi mereka. Sampai di depan kalian itu nggak jauh ada satu kapal besar. Di atasnya ada satu orang yang melambaikan tangannya dan berteriak-teriak minta tolong. Kalian nggak sadar sejak selama ini karena teralihkan perhatiannya oleh laut, oleh belakang kalian, depan kalian pohon. Apa yang akan kalian lakukan di sini sekarang? Juragan. Itu benar, baru orang tuh. Di atas kapal. Kita selamatkanlah Juragan. Benar Londo ini. Iya loh. Tuan bantu. Jangan Juragan, jangan. Bahaya. Kau mungkin tak bisa melihat Hendrik, tapi itu ada orang minta tolong di sana. Percaya aku. Udah. Malah ada orang cuma satu. Nggak bisa. Ada itu jin itu. Jin Nah, aku banyak. tak percaya ada jin dan Jun itu nggak ada. Nggak ada. Apa tadi dong kalau gitu udah? Itu manusia. Ruslan ke Anjungan untuk cek radio. Apa yang terjadi? Boleh roll? Wah, rusuh sih kayaknya feeling gue nih. Ada yang ini, ada yang stuck gimana nih? Lima. 6-nya ada 2, tapi ini Satunya satu. buang. Ntar nggak mau bakar, balikin Ini dulu. 26 tapi mau bakar nggak kira? Paling atas apa? Vice. Iya. Bakar. Tapi momennya kayak kurang fisikal untuk gue epileptik gitu sih tadi gue mikir. Oh ya udah. Oke. Satunya berapa tadi? Satu. Satu doang sih. Tahan dulu ya. Oke, aman. Santai. Oke. Ngecek radio kira-kira apa yang didengar? Pola dari suara statik
gelombang radio itu berubah, tidak lagi menjadi statik. Ruslan mencoba menggeser frekuensi untuk mencari frekuensi lokal yang ada paling dekat. Mencoba, kemudian sampai ke satu frekuensi yang di situ tidak ada bising statik. Kemudian berbicara di situ. Halo, Ruslandi di sini. Halo. Ada orang di sana. Halo. Apa kamu dekat kapal kami? Dengan siapa saya berbicara? Oh, saya. Thank God, ada yang mendengar. Saya Niko. Kami dari ini jadi kapal yang tadi kalian itu adalah satu kapal uap besar. Kelihatan ini kapal buatan Belanda sebetulnya. Kapal kami menabrak karang. Lambung kapal kami kompromis. Bisa kamu memberikan tumpangan? Berapa orang di sana? Kami ada 8 orang di sini. Tidak memungkinkan. Halo. Kapal ini tetap melaju, memutari Kapal gede itu. kapal besar tersebut. Ruslandi memberikan kemudinya kepada Martoa, dan pertimbangan untuk kita lanjut atau tidak dari pengamatan Hendrik dan juga Suryo kepada hal-hal yang tadi mengejar. Kalau sekiranya sudah tidak mengejar, keputusannya ada di kalian untuk bilang ke Martoa untuk berhenti. Karena dari anjungan Ruslan berfokus ke radio tadi. Oke. Tapi arahan utamanya tadi kita mendekat ke kapal tapi memutari. Berhenti atau enggaknya tergantung pengamatan mereka. Nice. Oke. Mereka mengikuti arahan. Mulai mengemudi kapal untuk mengitarinya, melihat situasinya. Yang kelihatan dari kapal itu emang si kapal ini kayaknya menabrak karang yang nampaknya tuh seakan-akan ini tengah laut dalam sebetulnya harusnya. Tapi emang mendekati si pohon raksasa ini, pohon besar ini, itu kayak karangnya itu tinggi, jadi banyak. Jadi agak seakan-akan ada permukaan yang sebetulnya masih di bawah laut. Jadi si pohon ini batangnya sampai ke permukaan karang yang mungkin ada di 2-3 meter di bawah laut. Jadi mereka ini menabrak si karang-karang tersebut dan kapal kelihatan udah kayak mulai miring sebetulnya. Si orang tadi kelihatan kalau dari siluetnya adalah seorang perempuan. Itu melihat ke arah kalian. Dan ketika memutari dia kayak melambaikan tangan gitu. Dia terlihat seperti awalnya yang melihat ke arah kalian. Terus tiba-tiba seakan-akan kayak pandangannya berpindah dari kalian ke belakang kalian. Oh no. Karena siluet-siluet tadi yang mengejar itu, kalian tahu kalian ini secepat mungkin kapal ini bisa berjalan. Tapi siluet tadi seakan-akan mengikuti kalian. Bahkan makin mendekat dengan kalian.
Yang mengamati itu berarti kalian berdua. Iya, harusnya gitu. Bulu kuduk saya merinding, berdiri. Tuan, Yang depan Ntar bung, ntar bung. Yang depan enggak kan, yang depan tadi di sini, kalian ke kanan soal. Wis tak cek ya yang belakang. Yang belakang. jangan jangan tinggalin sendiri Tuan. Iya bareng kita lihat belakang. Ayo. Kan kita di belakang. Ya kalian nggak Oh iya, ngadep. Ayo kita cek. Itu udah di belakang ya bener. Itu kok makin apa? Loh, makin banyak itu. Apa tuh ya? Henrik berlutut dan berdoa. Sepertinya sudah pasrah. Tuhan, kita berdoa aja Tuhan. Ya berdoa Rik, tapi gerak kita. Bergerak kemana Ayo, Tuhan? dari Juragan. Ini banyak lagi di belakang juragan. Ayo, kekacauan itu. Terus tadi ketika bicara dengan Niko, dia mengetahui nggak kira-kira mengenali aksennya nggak? Kayak apakah dia seorang Belanda? Dia seorang Belanda. Karena tadi kan kapalnya juga kapal Belanda. Ya. Bang Van, sepertinya mungkin ini kawanmu. Niko, namanya Niko. 8 orang. Tapi kenapa yang di depan cuma 1? Terus dia ke radio lagi. Niko, ganti. Halo Tuan. Kami juga dikejar sesuatu. Apa ini? Oh, Ivan, kalian punya cahaya, sumber cahaya tidak? Negatif. Aduh. Oke. Ganti. Dia kayak nutup si channelnya untuk sementara. Orang yang tadinya di atas si kunjungan kapal. apa? Di Haluan. dek kapal Geledek. itu kelihatan pergi. Dan setelah itu kelihatan seperti membawa satu lentera dan dia lambai-lambaikan gitu, memberikan instruksi kalau ini akan dilemparkan ke arah kalian. Kan kalian mengitari kapalnya agak mendekat kan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Lampu apa petromak atau gimana? Patromak. Oh. Suryo masih teriak-teriak panik manggil juragan sambil narik-narik si Hendrik yang masih kayak berlutut dan kayak susah dia ambil nyeret-nyeret. Juragan, yang gimana juragan? Ada yang hijab juragan. Suryo, akan mendekat ke arah lampu di atas sana. Aduh, bentar Jo, ini ya Hendrik diem doang juragan. Oh, maaf, Marto. Arahkan ke arah sana. Ya dia Dia mengarahkan ke atas sana. Van, kamu bisa menyalakan petromak? Bisa, aman. Yang tadi mati diserahkan ke Van untuk minta tolong dinyalakan kembali kalau bisa. Bentar, Pak Ruslan. Kita kan bilang kita nggak ada sumber cahaya. Ya karena mati. Kita coba nyalakan. Oke. Terus dengar suara Henrik. Tuan, unstacker Tuan. Unstacker Tuan. Oh iya, aku punya korek. Sini. Tak lempar cium. Jadi kita mengarah ke Oh iya. Nggak kan lurus. Please. mengarah ke arah kapal sama coba nyalahin Salah. cahaya Yang lampu. pertama mungkin ini sekitar sini karang-karang mulai banyak. Di kegelapan ini sulit untuk menavigasikan kapal untuk menghindari si karang-karang tersebut. Boleh roll itu dulu nggak? Steering the ship. Jadi misi. Jin B. Jin B. Enamnya ada satu tapi. 6-nya ada. 6-nya ada satu. 6 ada 1. Baik, Mar. Sini dulu aja. Dua. Aman. Oke, Mau masukin masih dulu dulu. lagi. Pakai sih. Pakai. Mau bayar menyengat nih. Ngerasa terserah. Gimana caranya? Kira-kira gimana nih? Baru tak pikir dulu ya. Misalnya nih, kalau Bener udah masuk ya menyengat nggak ya. bisa dipakai sebetulnya. Oh, gitu ya tetap ya rulesnya. Tapi yang bakar bisa yang lain. Nggak bisa. Nggak bisa karena dia ngerol.
situasi genting dan panik gitu kan ya. Di kepanikan itu dia berhasil mencium bau badan dia yang sangat menyengat, yang biasanya nggak tercium sebelumnya. Therefore dia memasuki hyperfocus mode. Nggak bisa itu nggak masuk. Nggak bisa. Sorry guys, nggak bisa reroll guys. Aneh banget. Oke, gimana? Marcoa mengemudikan kapal, Ya, tapi melihat berhasil, Ryuk menghindari berhasil. kapal. Dia mengemudikan kapal dan dia melihat di sini tuh bisa kayak semacam ikutan stating the story juga kan. Misalkan kayak Yang penting sedikit ya. sebetulnya yang berkaitan sama suksesnya aja sih. Oke. Dia memalingkan kapal, namun seakan-akan tidak mengitari kapal tersebut. Dia perlahan menuju ke kapal tersebut. Karena apa? Karena dia melihat orang ini tuh resembling kekasihnya. Yang bisa. Kang Lisa. Lisa. Kang. Udah langkah Lisa lagi. Lilis. Jadi kalian mendekat, berhasil. Meanwhile kalian mau nyalain lentera, boleh roll dulu. Jadi kalian mendekat. Itu nanti siap-siap siapa yang akan menangkap si lentera yang akan dilemparkan sama si figur feminin di atas ini. Nangkep Gue juga aja. seperti ya. Gagal. Kena satu juga. Shit. Gagal? Agak. Ada satu mau dipakai. Boleh. Kalau gagal matiin nggak sih nggak ya? Kita lihat dulu reroll ini bisa jadi 6 sih. Kalau di reroll nggak 6 gagal. matiin lampu. Matiin lilin. Tapi dadunya balik. Semua. Enggak yang tadi. Ini nyalain Tiga kan? ini. Iya. Ini nyalain kan? Iya. Oke. Lagi apa itu? Vice apa Virtue? Serius. Bentukan koreknya gimana nih? Koreknya kayak gimana bentuknya? Panjang gitu. Gimana? Panjang korek pelaut. Penting nih bentuk korek ya. Penting. Nggak serius soalnya. Belanda ya. Jadi masukin sumbu ke dalam. Iya. Ini pakai sumbu. Jadi dia ngidupinnya gini cetek. Iya, dicetak, korek cetak. Panjang cetek. Oke. Karena koreknya ini sebenarnya dulunya Bang Fan nih perokok sebenarnya. Udah berhenti. Ini kayak anjir kayak zaman dulu nih. Mantap Mirip nih. ceritanya. Terus gue patahin. Kok salah ya? Anjir. Reroll. Bener kan? Iya. Reroll. Bakar dulu. Nah, belum tahu kan berhasil bakar apa enggak kan? Tetap bakar. Tetap bakar. Masa 6 sih? Di tengah sini. Counter Jinx. Nggak perlu dipegang. Cepat tuh. Cepat. Ya Allah, kebuang lagi deh. Bakar dulu. Bakar itunya. Ini mati dong. Fail. Enggak. Harusnya iya. Lilinnya mati. Matiin satu lilin. Oh gitu. Yes. Kalau gagal. Fail bakar. Panas. Pakai ini, dorong pakai. Hati-hati banget nih ya. Jai. Ya. Balik 8 dadu. Nih, berarti yang ngambil satu ya kan dapat 4. Jadi ya teringat masa lalu. Dulu punya banyak koleksi koreknya kayak gini kayak Untuk kurang serius sampean ya? patah. Kalian tidak berhasil menyalakan si Patromaxnya. Figur masih di belakang kalian. Kita akan stating the facts sekarang. Oke. Si Sterling Defects tuh setiap ini. 8 lagi. 8. Sekarang 8 berarti. 8. Setiap Sin nanti sih.
Ditetapkan di sini dan terserah. Hal-hal ini nyata dan benar adanya. Dimulai dari Dunia sekarang gelap. Dunia sekarang. Dimulai dari Donigo. Karena dia fail. Dari awalnya cuma kelihatan stating fact kan. Simple aja, buat simple aja. Dari awalnya cuma satu siluet orang di deck kelihatan-lapannya. Oke. Dan terlihat karena mereka nyerempet Roma kan sebenarnya. Ya kan? Iya. Dan terlihat mereka yang beneran orang Belanda. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nggak Ya. Dan memang benar orang Belanda. Dan memang benar orang Belanda. Benar orang dan orang Belanda. Ya. Nggak apa. Fakta atau kebenaran selanjutnya. Kemana? Terima. Dari kapal diturunkan tangga. Tangga yang diturunkan tampak rapuh. laut tenang tanpa gelombang dan ombak sama sekali. Oke. Next. Sorry. Juragan di mana? Masih dalam ruangan? Iya, tadi di anjungan Masih dan sama radio. Radio dimatiin nggak? Enggak. Enggak. Radio hidup dan Niko kembali memanggil. Oke. Nova. Pada saat dia coba narik si Bung Hendrik ini ke depan, dia sambil apa namanya kayak ngadep ke si belakang itu kan. Tuh dia kayak melihat ada tangan hitam udah di kayak megang, tapi kayak reach tek gitu doang. Tapi kayak nggak kepegang, tapi kayak berkali-kali Meraih. gitu. Iya kayak meraih tapi berkali-kali. Mereka apa? Meraih kapal tapi nggak kepegang. Tadi berusaha meraih. Yes. Lagi. Dari kapal uap ini terlihat sebenarnya ada banyak tong bahan bakar diesel. Dari kapalnya. Ya, di kapalnya pas dia nyalain petromaknya terlihat juga banyak bahan bakar diesel tong. Diesel tuh bisa namanya tong. Barel. Barel. Ya, tong barel sih. Terakhir di Dan Ya, kami masih hidup. Belum. Baru 2, Udah 3, 4, 5. Ini ke-8. kan ini kenapa? Dan Kami masih hidup. Masih hidup. Jeng jeng. Dan kami masih. oke. Mungkin kita akan cut dulu di sini. Rehat sejenak. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Masih tetap di Ten Candles. Ada kapal di depan, ada siluet-siluet, ada tangan meraih kapal kalian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetap tonton Sate Kosmik Paripurna. Kami dari Lanjut. Silakan. Kita rehat
Kita rehat sejenak. Gida rehat sejenak. Gila rehat. And cut.